Halo, selamat datang kembali di channel Q&A saya. Nah, untuk kali ini kita adakannya di outdoor ya, karena kebetulan ini bulan Ramadan. Jadi kita buat suasana yang berbeda, sekaligus semoga teman-teman juga lebih antusias dalam mengikuti kelas demi kelas saya ini. Masih dengan saya Puja Astuti dan juga masih dengan materi yang sama, yaitu membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik. Nah, Q&A ini untuk teman-teman ketahui sekalian ya, bahwa akan secara berkesinambungan kita share itu per seminggu sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mendapatkan problem atau saya mau nanya nih tentang ini tentang itu gitu ya, bisa setiap minggu teman-teman ikuti video saya, atau bisa teman-teman gabung di grup Telegram saya gitu, bebas ya. Kemudian teman-teman ajukan pertanyaan dan insya Allah akan saya bantu untuk menjawabnya ya. Dan saya harap dengan adanya video khusus untuk Q&A ini, teman-teman jadi lebih paham, juga lebih antusias, lebih semangat dalam mengembangkan usaha khususnya di bimbingan belajar gitu. Juga kita bisa sharing pengalaman, kemudian kita bisa sharing kendala-kendala apa saja yang biasanya kita hadapi dan lain sebagainya. Seperti biasa, tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh tim yang hingga detik ini masih semangat memberikan support, baik itu materi ataupun waktu ya, yang tidak ada lelahnya mengingatkan apa saja yang harus dilakukan, kemudian planning-planningnya seperti apa dan lain sebagainya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hingga saat ini masih aktif baik di grup Telegram, juga aktif mengikuti kelas prakerja yang ada di berbagai platform. Dan teman-teman juga di sini saya mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan program prakerjanya, agar mengikuti kelas yang sudah teman-teman pilih sampai akhir, karena sertifikat pelatihan baru akan dikeluarkan apabila teman-teman sudah menyelesaikan kelas tersebut ya. Jadi jangan berhenti di tengah jalan, karena sayang ya, kita sudah menghabiskan waktu kita sudah menghabiskan pikiran kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh para tutor ya, kemudian kita berhenti gitu aja ya, tanpa kita ada sertifikatnya. Sedangkan sertifikat pelatihan itu kan bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengembangkan usaha teman-teman, atau bagi teman-teman yang baru ingin bekerja atau baru ingin terjun ke dunia usaha, bisa teman-teman gunakan sebagai referensi gitu ya. Nah, saya juga yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan menjalankan ibadah puasa. Dan jangan putus asa, sekali lagi jangan patah semangat dengan apa yang sudah teman-teman jalani, khususnya di di bidang usaha teman-teman ya. Dan memang ya, kalau ini saya mau bagi sedikit ya, ada siklus ya, khususnya di usaha bimbingan belajar, di mana salah satu
siklus menurunnya eh, budget, menurunnya profit usaha bimbingan belajar itu terjadi, salah satunya adalah di saat bulan puasa ini. Seperti di bimbel saya ya, dimana kalau bulan puasa itu biasanya ada penurunan yang cukup drastis. Karena apa? Ada beberapa siswa yang memilih untuk cuti atau memilih untuk break sebulan gitu, baru nanti ikut lagi setelah selesai Ramadan, setelah Lebaran gitu ya. Ya karena berbagai faktor ya. Mungkin kalau Ramadan itu kan biasanya kebutuhan lebih tinggi ya kan. Kemudian ada persiapan khusus biasanya bagi orang tua gitu. Jadi lebih mengalokasikan dananya ke hal-hal yang menurut mereka tuh tingkat urgennya itu lebih tinggi gitu kan. Nah, tapi jangan hal itu membuat down teman-teman. Juga jangan membuat teman-teman merasa oh kok bulan ini saya pendapatannya menurun ya gitu. Karena ya memang nggak cuma teman-teman aja gitu, saya ataupun beberapa kawan lainnya juga merasakan ya, bagi kita yang khususnya menggeluti bisnis bimbingan belajar ini gitu. Jadi ya tetap semangat aja, tetap positive thinking, dan ya semua pasti ada berkahnya lah gitu. Entah itu dari mungkin nanti setelah Lebaran kita masukan yang lebih banyak dari banyaknya siswa baru gitu kan ya. Karena ya memang sih kita pun nggak cuma para orang tua siswa ya, kita pun merasakan bahwa pada saat Ramadan, Lebaran gitu kan, itu kebutuhannya pasti akan lebih meningkat gitu. Dan kita yang sudah menargetkan karena ya mungkin ada beberapa teman kita yang memang usahanya hanya bimbingan belajar saja, dia tidak memiliki pekerjaan tetap seperti mengajar dan lain-lain gitu ya. Jadi pasti dampaknya akan terasa sangat signifikan bagi mereka gitu. Nah, saran saya, kalau kita sudah mengetahui ada dinamikanya seperti ini, ritmenya seperti ini gitu, kita harus prepare dari awal. Maksudnya prepare dari awal itu ya seperti kita sudah menyiapkan atau sudah menyisihkan dana di bulan-bulan sebelumnya. Jadi bisa kita alokasikan pada saat kita lihat nih bahwa ada penurunan dari profit gitu kan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan promosi untuk ke kegiatan lain yang masih ada hubungannya dengan kegiatan bimbingan belajar, tapi misalkan bimbingan belajar lebih ke unsur agama gitu ya, seperti kita mengadakan program pesantren kilat gitu ya, tapi atas nama bimbel kita gitu, bisa juga seperti itu ya. Tapi intinya teman-teman jangan patah semangat, sekali lagi saya ingatkan, jangan patah semangat, terus jalani, fokuskan apa yang sudah teman-teman jalani selama ini gitu, dan pastikan bahwa apa yang teman-teman alami juga dialami oleh yang lain gitu. Jadi jangan merasa minder sendiri gitu kan, aduh omsetnya menurun nih, aduh gimana ya, gini gitu. Gak usah khawatir gitu, semua sudah ada bagiannya, semua sudah ada alokasinya gitu kan. Kita lagi turun ya, memang lagi turun kondisinya gitu kan. Terus semangat terus ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini kucingnya ikutan belajar. Yang pertama, apakah dalam bisnis bimbingan belajar juga memerlukan bisnis plan? Oke, bagus sekali ini pertanyaannya ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan ini, pentingkah ya, intinya seperti itu ya, penting nggak sih atau perlu nggak sih bisnis plan itu untuk bimbingan belajar? Mungkin ada sebagian teman-teman yang masih bingung, apa sih bisnis plan gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah terjun ke
dunia bisnis dan memfokuskan diri sebagai profesional dalam suatu bisnis, atau teman-teman yang memang lulusan lulusan universitas dengan jurusan manajemen bisnis dan sebagainya sudah terbiasa dengan kata business plan. Tapi bagi kita, termasuk saya ya, saya juga awalnya bingung apa sih business plan itu, apa sih gitu kan. Sini kita akan mempelajari dulu apa sih business plan ya. Jadi business plan adalah salah satu hal penting yang perlu kita pahami. Rancangan ini ya dari katanya aja business plan, berarti tentang perancangan suatu bisnis gitu ya. Nah, rancangan ini akan berisi penjelasan mengenai jenis bisnis, strateginya, kemudian serta tujuan atau goals yang ingin dicapai. Business plan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama bagi para investor. Jika ingin mendapatkan suntikan dana dari investor, maka kita tidak boleh sembarangan dalam menyusun business plan ini. Nah, apa saja ya jenis-jenis dari business plan? Jadi, business plan atau rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah business plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari bisnis tersebut, kemudian kondisi keuangan dan informasi lainnya. Nah, ketika seseorang pebisnis membuat sebuah business plan, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsinya apa dari membuat business plan ini? Jadi fungsi dari dibuatnya business plan adalah menjadi acuan bagi pebisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, business plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Nah, jenis-jenis dari business plan itu ada banyak ya. Ada operations business plan ya, itu adalah rencana bisnis operasi ya yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Nah, kemudian ada juga growth business plan. Ya, tadi operation business plan itu dia dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Nah, sedangkan untuk growth business plan itu menjelaskan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Kemudian ada lagi development business plan. Nah, development business plan ini adalah deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini atau development business plan ini umumnya meliputi administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawannya. Nah, biasanya jenis business plan yang banyak diterapkan pada usaha jasa, khususnya bimbingan belajar, itu adalah jenis development business plan. Karena di dalamnya sudah meliputi administrasi bisnis, kemudian tanggung jawab setiap karyawan itu seperti apa gitu ya. Karena kan dalam mengajar tentu saja kita apabila bimbingan belajar kita sudah semakin besar, otomatis kita tidak bisa menghandle sendiri ya. Kita tidak bisa menghandle untuk mengajar siswa secara sendiri gitu. Pasti kita membutuhkan tutor tambahan atau guru-guru lain yang bisa membantu mengajar gitu. Nah, di sini tentu kita harus ada komitmen di awal, tanggung jawab apa saja yang harus dilakukan oleh para tutor-tutor tersebut. Kemudian ada strukturnya juga. Jadi di sini apabila bimbingan belajar kita semakin besar, ada yang bagian akademiknya, kemudian ada bagian mengelola kesiswaannya dan sebagainya.
Jadi apabila dikatakan apakah dalam bisnis bimbingan belajar ini juga memerlukan bisnis plan, tentu saja iya gitu. Karena tidak hanya bimbingan belajar, setiap usaha apapun itu membutuhkan bisnis plan ya. Jadi apa target kita ke depannya, mau seperti apa, konsep dari konsep awal ke ke realisasinya itu kan ada proses ya. Nah, proses ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam bisnis plan gitu. Apabila kita sudah membuat bisnis plan secara matang, kemudian kita bisa merealisasikannya gitu, insya Allah kita dalam mengembangkan bisnis pun juga tidak ada masalah gitu, karena sudah ada jalur-jalurnya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan peluang usaha bimbingan belajar ya, atau peluang kesuksesannya mungkin ya. Sebelum kita membahas bagaimana cara meningkatkan peluang usaha bimbingan belajar, kita harus tahu dulu apa itu peluang usaha. Jadi peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat untuk diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang, khususnya wirausahawan, untuk mendapatkan keuntungan. Karena ada banyak sekali peluang usaha di sekitar kita, namun tidak semua orang mampu menyadarinya atau bahkan takut untuk mengambil peluang tersebut. Jadi secara umum peluang usaha adalah semua ide bisnis yang di dalamnya ada prospeknya, kemudian planning atau perencananya, juga ada kansnya atau kesempatannya. Nah, kesempatan lain untuk suatu usaha yang sedang dikembangkan atau yang baru akan dimulai. Sehingga peluang usaha di sini menjadi hal yang paling krusial sebelum teman-teman memutuskan untuk membuka bisnis apapun bisnisnya. Ya, bahkan kita sudah harus memikirkan beberapa langkah ke depan mengenai peluang usaha yang akan kita geluti ini ya. Nah, jenis-jenis peluang usaha ini ada berbagai macam. Ada yang peluang usahanya bisa kita dapatkan dari pengalaman kita, atau peluang usaha ini bisa kita dapatkan dengan kompetitor yang ada di sekitar kita, yang nantinya akan menjadi kompetitor ya, maksud saya gitu. Kemudian ciri-ciri peluang usaha itu apa saja? Yang pertama, peluang itu orisinil alias tidak meniru ya. Jadi mungkin usaha kita akan diikuti oleh kompetitor, tapi jangan sampai kita baru membuka usaha tapi kita sudah mengaplikasikan diri kita sebagai seorang kompetitor. Dalam artian, jangan sampai kita membuka usaha yang sama dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Usahakan kita berinovasi dalam jenis usaha yang akan kita geluti tersebut. Kemudian ciri peluang usaha itu tidak harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Ciri peluang usaha yang ketiga adalah benar-benar sesuai dengan keinginan kita agar peluang tersebut bisa bertahan lama. Kemudian yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha kita ini benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial atau uji coba. Nah, kemudian bersifat ide yang kreatif dan inovatif ya, seperti yang di awal tadi ya. Jadi tidak hasil dari konsep meniru orang lain. Kita boleh melihat usaha yang digeluti oleh orang lain, tapi itu jadikan sebagai referensi ya, bukan sebagai wadah atau sebagai sarana untuk kita ikutin gitu, ikutin plek-plek gitu kan. Maksudnya ikutin yang benar-benar kita ikutin dari konsepnya, kemudian dari manajemennya, bahkan sampai ke sistemnya kita ikutin gitu. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya adalah
ada keyakinan untuk mewujudkannya. Jadi bukan hanya peluang usaha ini kita konsepkan saja, tapi realisasinya kita masih bingung nanti seperti apa ya gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus realitas gitu ya, harus sesuai dengan kenyataan juga. Jadi pada saat kita merealisasikannya itu konsep-konsep dari peluang usaha yang sudah kita buat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang utama adalah ada rasa kebanggaan. Kita juga ada rasa senang dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan peluang usaha? Yang pertama adalah dengan menggali informasi. Mencari informasi adalah kunci utama dalam menemukan peluang usaha. Mencari informasi dapat dilakukan dengan menemukan tren apa yang sedang berkembang saat ini atau yang sedang digandrungi saat ini gitu kan. Boleh kita lihat dari tren yang memang sedang viral untuk saat ini, boleh seperti itu. Nah, dengan mencari informasi baik dengan membaca juga berinteraksi dengan komunitas kita, dengan sosialita kita gitu. Dapat ditemukan peluang usaha dalam komunitas lokal yang sekiranya memiliki prospek yang bagus. Kemudian cara yang kedua, menggunakan pengalaman pribadi. Hal ini dapat menjadi peluang usaha dengan latar belakang yang baik. Daripada menunggu orang lain menyelesaikan masalah diri pribadi, maka lebih baik menyelesaikan masalah tersebut sebagai ide bisnis atau peluang usaha. Misalnya seseorang yang memiliki kondisi kulit yang membuat berbagai make up di pasaran menggunakan produk-produk yang ada di pasaran tapi tidak sesuai dengan jenis kulitnya. Nah, akhirnya itu bisa dijadikan peluang usaha. Saya mau bikin gitu produk yang bisa untuk masalah saya gitu, atau di bisnis bimbingan belajar gitu. Sebagai contoh, misalkan saya gitu ya, saya bukan punya ya, jadi anak saya pernah mengikuti bimbingan belajar, tapi setelah berjalan beberapa pertemuan ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, tentu dalam hal akademiknya ya. Nah, di situ saya jadikan sebagai peluang usaha. Jadi apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak saya ini pada awalnya seperti itu. Kemudian bagaimana solusinya gitu. Nah, hal ini karena kan masalah seperti ini tentunya bukan hanya saya saja yang menghadapi gitu. Mungkin banyak orang tua di luar sana yang memiliki permasalahan sama dengan apa yang saya alami gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara melihat pesaing. Pesaing di sini adalah kompetitor. Jadi setelah kita menemukan peluang usahanya pada suatu bidang, kemudian melihat pesaing dalam sektor tersebut, kita bisa menganalisis untuk membantu mengidentifikasi peluang usaha apa yang harus kita buat. Kemudian bagaimana cara kita memperluas jangkauan pasarnya, dan hingga akhirnya bagaimana cara kita mengembangkan bisnis kita tersebut. Lantas, apa saja penyebab kegagalan dalam memanfaatkan peluang usaha tersebut? Terdapat dua kemungkinan dalam kita mengelola peluang usaha yang ada atau yang sebenarnya sudah kita ketahui, antara gagal atau sukses ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalannya. Kalau kesuksesannya ya tentu saja itu akan memberikan impact yang luar biasa kepada kita ya, dari segi profit, kemudian dari segi budgetingnya juga gitu, dan tentu saja dari segi tingkat kelayakan usaha kita. Nah, penyebab kegagalan yang pertama dari cara kita mengeksekusi ya, bukan mengeksekusi mengelola peluang usaha tersebut adalah yang pertama, menganalisis peluang dengan asal-asalan. Walaupun terlihat merepotkan, menganalisis peluang usaha adalah suatu hal yang penting.
Analisis peluang usaha dapat menjabarkan kekuatan peluang atau kesempatan, kelemahan, serta ancaman atau resiko dalam suatu usaha. Tanpa mengetahui keempat faktor tersebut ya, kesempatan, kelemahan, ancaman gitu ya, dan kekuatan, usaha akan sangat rentan mengalami kegagalan atau tidak bertahan lama. Kemudian penyebab yang kedua adalah manajemen yang buruk. Suatu usaha harus dibarengi dengan manajemen yang baik. Keuangan, tenaga kerja, metode produksi, sistem pemasaran, bahan baku, serta jam kerja harus diatur secara efisien dengan manajemen yang baik. Manajemen yang buruk dapat mengakibatkan beragam masalah yang mempengaruhi usaha. Misalnya terjadinya korupsi, hutang akibat biaya produksi yang terlalu tinggi, menumpuknya produk karena tidak ada pembeli, maupun keterlambatan produksi produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sikap yang mudah menyerah. Dalam melihat peluang usaha, dilakukan analisis terhadap tren yang berlaku di masyarakat. Tidak jarang seseorang membuat bisnis karena mengikuti tren saja. Imbasnya, saat tren yang diikuti padam di masyarakat, maka semangat dalam usaha tersebut juga akan padam dan usaha akan berujung pada pailit atau kebangkrutan. Sehingga usaha harus dibarengi dengan sikap yang semangat, konsisten, teliti, tegas, dan tidak asal-asalan. Salah satu peluang usaha yang bisa teman-teman geluti saat ini atau bisa dijadikan referensi itu adalah kursus online. Jika memiliki keahlian dalam bidang tertentu, teman-teman dapat menjadikan peluang bisnis yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan keahlian tersebut, kalian bisa merintis bisnis kursus online. Sebenarnya keahlian tersebut bisa dilakukan secara reguler, namun kalian harus menyiapkan tempat yang layak dan perlengkapan yang memadai apabila teman-teman ingin membuka kursus reguler atau bimbingan belajar reguler. Nah, tentu saja hal tersebut akan membuat kalian harus mengeluarkan modal yang banyak. Maka dari itu, untuk mengurangi jumlah pengeluaran modal, teman-teman bisa dengan cara membuka kursus online saja. Karena bisnis tersebut tidak membutuhkan tempat khusus ataupun tempat yang strategis. Nah, kalian bisa menggunakan kamar atau ruang tamu untuk memulainya. Nah, peluang usaha untuk bisnis bimbingan belajar itu bisa kita tingkatkan. Ya, usaha bimbingan belajar untuk anak sekolah bisa dimulai dari rumah dengan modal yang kecil. Ini kuncinya, ya. Usaha bimbingan belajar ini memiliki prospek yang cukup bagus, apalagi kalau Anda ya memiliki kemampuan mengajar dan dapat menargetkan pada sasaran yang spesifik. Baik itu misalnya seluruh mata pelajaran tertentu saja untuk anak SD, SMP, SMU, atau semua golongan. Karena kita tahu jika pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer untuk setiap orang. Saat ini sudah banyak orang tua yang mulai menyadari hal tersebut. Dampaknya apa? Mereka sangat memperhatikan pendidikan dari anak-anaknya. Nah, untuk membuat anak-anak mereka berprestasi, mereka tak ragu-ragu untuk mengeluarkan biaya tambahan guna mendukung pendidikan putra-putri mereka. Terlebih mengingat pendidikan di dalam kelas saja tidak cukup. Siswa perlu lebih proaktif meningkatkan ilmu dan pemahamannya dengan melalui pendidikan luar sekolah. Salah satunya adalah bimbingan belajar. Bagi kalian yang berjiwa wirausaha, kondisi ini merupakan kesempatan emas bagi kalian untuk memenuhi permintaan dari pasar, ya kan? Terlebih jika kalian termasuk orang yang peduli pendidikan, maka ini adalah jalan bagi kalian dalam berperan serta membangun pendidikan.
Nah, hal pertama yang perlu Anda persiapkan adalah niat dan ketulusan hati Anda. Pendidikan merupakan salah satu cabang usaha yang berkaitan dengan ilmu, sehingga meluruskan niat sangat penting untuk pelaksanaannya nanti. Hal yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah kekuatan tekad agar tidak mudah menyerah. Dalam menjalankan bisnis, sudah mafhum bahwa banyak sekali rintangan serta cobaan yang mengiringi. Jangan pernah hal tersebut membuat kalian gentar dan akhirnya mundur. Namun jadikan segala rintangan sebagai tantangan yang harus kalian taklukkan. Yang ketiga adalah mengaplikasikan teknik marketing yang tepat. Marketing merupakan salah satu kunci sukses kalian dalam berbisnis. Pastikan teknik marketing kalian itu sudah efektif dan efisien, sehingga kalian tidak perlu memboroskan banyak dana namun hasilnya zong atau zero ya. Nah, hal keempat adalah menyusun kurikulum sendiri dengan mengacu terhadap standarisasi kurikulum nasional. Namun demikian, penting bagi kalian mengaplikasikan teknik tersendiri yang lebih menarik dan tepat dalam menyampaikan pengajaran. Hal ini bisa menjadi ciri khas usaha bimbingan belajar kalian nantinya. Yang kelima adalah aplikasikan sistem administrasi dan pembagian tugas yang tepat serta terorganisir dengan baik. Dan yang terakhir adalah selalu memberikan inovasi dalam kegiatan pembelajaran agar siswa tidak jemu. Nah, itu dia ya. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu usaha. Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk memperkirakan pertumbuhan usaha yang realistis, sekaligus untuk mengantisipasi tantangan yang dapat menghambat kemajuan usaha kalian. Yang pertama adalah seni bernegosiasi. Jika kalian membuat kesepakatan dengan investor untuk mempercepat perluasan usaha, bernegosiasilah dengan hati-hati. Hal pertama dan terpenting untuk kalian pelajari adalah seni berkata tidak. Walaupun mengikuti permintaan investor tampak sebagai langkah yang tepat, kalian harus tetap mengevaluasi secara seksama kesesuaian antara kebutuhan bisnis dengan tujuan pihak lain yang berkepentingan. Kemampuan mengenali tujuan investor dengan jelas akan menempatkan kalian pada posisi yang tepat untuk berkompromi sesuai kebutuhan. Dan di saat yang sama, memegang teguh prinsip bisnis yang telah membawa kalian pada kesuksesan sejauh ini. Hal yang lebih penting lagi adalah ingatlah untuk menunjukkan respek atau rasa hormat dan pengertian pada pihak lain selama bernegosiasi. Memikirkan keuntungan bagi semua pihak, tidak hanya bagi diri sendiri, akan membantu kedua belah pihak menjaga hubungan kerjasama yang positif dan produktif. Kemudian yang kedua adalah akumulasi pengeluaran kecil. Biaya-biaya yang tampaknya kecil memiliki kecenderungan terakumulasi dan membebani usaha dengan tagihan besar yang harus dilunasi. Perhatikan baik-baik pengeluaran seperti meliputi biaya kecil dalam usaha, pembelanjaan kas kecil, tunggakan tagihan, serta gaji dan klaim biaya karyawan. Merencanakan pengeluaran per 3 bulanan akan membantu kalian mengendalikan keuangan perusahaan dengan baik, mengantisipasi pengeluaran di masa depan yang belum timbul, dan menjamin keuangan perusahaan bernilai positif. Sewaktu pengeluaran-pengeluaran kecil ini terakumulasi dan membebani keuangan perusahaan, dan pada akhirnya akan demikian ya, sikapilah dengan rasional dan ambil pelajaran positif dari pengalaman tersebut. Mengingat dengan baik titik pemicu dan dampak yang diakibatkannya akan membantu kalian mencegah hal terulang kembali.
dan juga menjaga tekanan darah CFO Anda tentunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencanakan keuangan Anda dengan sebaik mungkin. Sejalan dengan poin sebelumnya, mengenal pendekatan ideal terhadap pengeluaran usaha kecil, buatlah catatan keuangan secara terperinci dan perhatikan semua pengeluaran dan pemasukan usaha kalian. Memantau arah pergerakan keuangan memungkinkan kalian untuk memastikan jumlah dan jenis investasi yang kalian perlukan untuk mengembangkan usaha. Ya, investasi yang masuk mungkin memusingkan bagi sebagian besar pemilik usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Namun, seluruh keputusan bisnis harus dievaluasi dengan hati-hati dan didasarkan pada angka, bukan pada dorongan emosional semata. Yang keempat, pelajari kewajiban kalian, yaitu perhitungkan pajak. Walaupun kalian mungkin telah memahami segala macam kewajiban dan panduan perhitungan pajak bagi usaha kecil, pengembangan usaha tentu akan disertai dengan serangkaian kewajiban perpajakan baru. Luangkan waktu yang kalian perlukan untuk mempelajari peraturan pengembangan usaha dan meminta bantuan penasihat pajak terpercaya yang familiar dengan perusahaan serupa. Pengembangan usaha ke tingkat internasional harus selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena peraturan perpajakan masing-masing negara tentu saja berbeda. Pelanggaran aturan ini mungkin berakibat pada berakhirnya upaya pengembangan usaha secara prematur. Jadi bermitralah dengan pihak lokal yang terpercaya atau lakukan penelitian secara mendalam terhadap peraturan pajak penghasilan serta rencanakan terlebih dahulu sebelum membuka usaha di negara lain. Yang kelima adalah perekrutan dan pelatihan pekerja yang mungkin memakan waktu lebih lama. Pengembangan usaha nyaris selalu membutuhkan penambahan jumlah pekerja. Karena anggaran kalian mungkin tidak sebesar gaji yang ditawarkan di pasar kerja, mencari pekerja yang berkualitas dengan pengalaman yang tepat serta kesediaan untuk digaji lebih rendah sepertinya nyaris tidak mungkin. Sebagai akibatnya, sebagian besar perusahaan yang tengah mengembangkan usaha lebih memilih memperkerjakan orang-orang yang belum berpengalaman demi menambah pekerja. Salah satu head of marketing dari Ahrefs itu adalah salah satu perusahaan terbesar ya masih di Asia yang bernama Tim Soul, mengatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk mengajari orang-orang ini segala hal yang Anda ingin mereka tangani akan cukup lama. Jadi semakin cepat kalian memperkerjakan mereka, semakin cepat pula mereka akan mencapai tingkat keahlian yang kalian cari. Seperti kata pepatah lama dari Tiongkok, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik yang kedua adalah sekarang. Pengembangan usaha merupakan peluang besar bagi perusahaan. Jika masalah yang mungkin terjadi diantisipasi dan ditangani sejak dini tentunya. Nah, itu tadi beberapa tips yang mungkin akan membantu kalian sebagai pemilik usaha atau kalian yang baru akan merintis usaha dalam mengevaluasi pilihan dan menyiapkan diri menghadapi tantangan yang mungkin terjadi, menciptakan keuntungan dan memperbesar peluang kesuksesan. Memulai suatu bisnis memang tidaklah mudah. Ada berbagai langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai titik di mana usaha bisa didirikan. Dan setelah usaha berdiri, masih banyak pula hal yang harus diperhatikan agar usaha tersebut bisa terus berkembang. Dalam hal ini tentu ada cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan usaha serta mencapai target. Di awal pembentukan usaha, kalian sudah harus menentukan strategi bisnis dengan tepat. Strategi matang yang telah dibentuk akan memudahkan kalian untuk menentukan arah bisnis dan menjalankan usaha yang diimpikan.
Di sisi lain, ketatnya persaingan di dunia bisnis juga menuntut kalian untuk siap bertarung dan menghadapi resiko yang sewaktu-waktu bisa muncul. Ada beberapa cara yang bisa kalian terapkan agar usaha yang telah dirintis dapat berkembang di masa mendatang. Yang pertama adalah tingkatkan promosi. Setelah usaha kalian berdiri, yang harus dilakukan berikutnya adalah promosi. Ini menjadi salah satu cara mengembangkan usaha yang penting karena konsumen perlu mengenal jasa atau produk serta hal apa saja yang kalian tawarkan. Buatlah materi promosi yang unik serta tingkatkan frekuensinya agar lebih banyak orang yang mengenal jasa atau produk yang kalian tawarkan. Memanfaatkan berbagai jalur promosi, mulai dari menyebarkan brosur, memasang iklan online, memanfaatkan sosial media, dan masih banyak lagi. Untuk kalian yang masih di tahap pemula, memanfaatkan media sosial dan berbagai kecanggihannya dengan cara yang efektif tentu akan memberikan hasil yang baik. Karena menggunakan media sosial jauh lebih murah dan media sosial juga bisa menjangkau lebih banyak calon konsumen. Tawarkanlah berbagai promo, diskon, serta voucher menarik. Dengan promosi yang gencar, konsumen akan semakin familiar dengan usaha yang kalian miliki. Juga nantinya akan dijadikan sebagai referensi. Yang kedua adalah kenali kompetitor. Akan ada banyak pelajaran yang diambil ketika kalian mulai mengenali kompetitor. Kompetitor itu adalah pesaing. Promosi yang terus-menerus dilakukan pun tidak akan efektif jika tidak memperhatikan kompetitor. Lihat apa saja nilai jual serta kelebihan yang dimiliki oleh pesaing. Kalian tidak perlu mengikuti persis apa yang dilakukan mereka untuk membuat pendapatan berada dalam posisi yang setara. Mengenali kompetitor ini dilakukan dengan tujuan agar bisnis kalian bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Melakukan sesuatu yang unik kepada promosi serta jasa atau produk yang ditawarkan bisa saja mendatangkan hasil yang lebih baik dari kompetitor. Yang ketiga adalah tingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan secara keseluruhan, baik itu sumber daya jasa maupun sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya jasa atau produk dilakukan dengan memperhatikan penggunaan bahan serta proses yang diterapkan untuk menciptakan suatu barang. Semakin baik sumber daya yang digunakan, maka semakin berkualitas pula jasa atau produk yang akan dihasilkan. Dari sisi sumber daya manusia, langkah pertama yang bisa ditempuh adalah memilih tim dan karyawan yang handal. Lihat bagaimana tim dan karyawan kalian ketika bekerja sama atau ketika berhadapan dengan konsumen. Melayani konsumen dengan sikap yang ramah dan jasa atau produk berkualitas yang dibarengi dengan pelayanan yang baik pastinya akan menarik konsumen untuk mencoba dan nantinya akan datang kembali. Kemudian yang keempat adalah utamakan pelayanan konsumen. Jika peningkatan sumber daya manusia sudah berjalan secara optimal, maka pelayanan konsumen juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu kalian perhatikan. Poin ini sangatlah penting karena pelayanan terbaik kepada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat mereka tetap bertahan pada usaha Anda. Tidak mengherankan jika layanan konsumen berkualitas tinggi harus jadi hal yang diperhatikan ketika banyak perubahan harus kalian lakukan. Memanfaatkan dunia digital untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen, berikan update mengenai jasa atau produk kalian, berikan pula kesan yang baik melalui pemahaman dalam melayani, menjawab pertanyaan konsumen, memberikan solusi, serta menawarkan bantuan. Selain itu,
kalian juga diharapkan mampu mengedukasi konsumen dengan baik. Yang kelima adalah lakukan inovasi jasa atau produk. Jangan sampai Anda merasa cepat puas dengan jasa atau produk yang sudah ada sebelumnya. Zaman akan terus berubah dan tren pun selalu mengikutinya. Maka dari itu, selain membuat jasa atau produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus tetap dilakukan karena konsumen memang cenderung cepat merasa bosan. Jika usaha kalian tidak bisa mengimbanginya, konsumen bisa saja berpindah kepada kompetitor. Antisipasi perubahan konsumen ini dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan berbeda. Yang keenam adalah meminimalisasi biaya operasional. Tujuan dalam membangun usaha adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Maka dari itu, kalian harus benar-benar mengawasi berapa modal dan biaya operasional yang dikeluarkan serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis selaras dengan apa saja yang seharusnya didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan. Yang ketujuh adalah investasi. Apabila berhemat saja tidak cukup, maka kalian perlu mencari cara mengembangkan usaha agar keuntungan yang kalian hasilkan bisa terus berputar. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan berinvestasi. Kini telah banyak media investasi, baik untuk kalian yang bermodal besar ataupun kecil. Bisa dengan investasi saham, properti, emas, deposito berjangka, dan berbagai jenis investasi lainnya. Namun sebelumnya pastikan untuk mengecek secara lengkap informasi mengenai investasi yang akan kalian jalankan. Jangan sampai niat untuk meraup keuntungan yang berujung pada kerugian. Yang kedelapan, atur keuangan dengan baik. Ketika usaha yang didirikan sudah mulai berjalan, salah satu cara mengembangkan usaha yang paling penting adalah mengatur keuangan dengan benar. Sejalan dengan poin sebelumnya, hal ini dilakukan agar pengeluaran dan penghasilan dari usaha kalian bisa berjalan dengan seimbang. Pengaturan keuangan memang sedikit rumit, karena itu banyak yang melakukan dengan seadanya. Padahal ini merupakan bagian krusial dalam pengembangan sebuah bisnis. Tidak heran jika banyak sekali usaha yang gagal karena salah dalam mengelola keuangan. Untuk melakukan pengelolaan keuangan, kalian bisa mempekerjakan seorang akuntan yang kompeten. Apabila pengelolaan data yang dilakukan cukup banyak, seorang akuntan pun pasti membutuhkan bantuan untuk menyederhanakan pekerjaannya. Sebagai solusi, kalian bisa memilih untuk menggunakan software akuntansi agar perhitungan bisa dilakukan secara efisien. Yang kesembilan adalah memperluas jaringan. Memperluas jaringan bisa dilakukan dengan memperluas pemasaran. Kalian bisa membuka channel pemasaran yang baru atau mendirikan cabang baru. Jika mempunyai toko online atau offline, kalian bisa mencoba jalan baru dengan melakukan pemasaran. Ya, apabila tokonya atau apabila usaha kalian itu offline, bisa dilakukan dengan usaha yang online. Begitupun sebaliknya, apabila kalian sudah memiliki usaha online, kalian bisa mengalihkannya menjadi usaha online. Jika promosi di satu platform belum cukup memberikan keuntungan, coba dengan platform lainnya yang lebih efektif. Perluasan ini tentu harus dibarengi dengan peningkatan suplai bahan dan jasa atau produk. Contoh lain dari perluasan jaringan adalah meningkatkan realisasi bisnis. Bangun jaringan Anda lewat berkenalan dengan banyak pihak, jalin kerjasama dan pertahankan hubungan yang baik karena suatu saat bisa saja Anda membutuhkan bantuan mereka. Jika kalian memiliki bisnis atau usaha di bidang jasa, memperluas jaringan bisa berarti memperbanyak cabang. Nah,
itu tadi penjelasan singkat mengenai aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha. Pertanyaan keempat, bagaimana penerapan strategi pemasaran dalam bisnis jasa? Bimbingan belajar juga merupakan bisnis jasa ya, jasa di bidang pendidikan. Dan ada banyak sekali cara bagi Anda ya kalian untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat, juga dapat diimplementasikan ke berbagai kriteria atau jenis-jenis usaha bimbingan belajar ya, karena ada bimbingan belajar itu kan ada privat, ada online, ada juga reguler ya. Nah, kemudian setelah diimplementasikan, bagaimana cara merealisasikannya? Tapi sebelumnya, saya akan menjabarkan dulu mengenai materi tentang strategi pemasaran di bidang jasa. Strategi pemasaran di bidang jasa itu bertujuan untuk mempertemukan hasil produknya dengan pelanggan, sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan nantinya akan terpenuhi. Secara umum diketahui bahwa karakteristik strategi pemasaran jasa bersifat tidak berwujud dan tidak dapat menjadi sebuah kepemilikan. Namun, dalam perusahaan jasa, strategi promosi atau pemasaran ini menawarkan pelayanan. Juga bisa menawarkan pelayanan ya. Contohnya adalah seperti jasa rumah sakit, tempat hiburan, sekolah ya, bank dan sebagainya yang memang strategi pemasaran ini menawarkan pelayanan. Dengan demikian, strategi pemasaran jasa juga mencakup kegiatan yang bisa dirasakan oleh konsumennya. Sehingga kegiatan pemasaran ini juga mempengaruhi biaya pengeluaran ataupun pemasukan dan menambah manfaat suatu usaha karena dapat menimbulkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi strategi pemasaran jasa ini bertujuan untuk memberikan pelayanan secara efisien, meningkatkan kinerja karyawan, dan memanfaatkan teknologi. Lantas, apa itu strategi pemasaran jasa? Ada artikel yang pernah saya baca dan mengatakan bahwa menurut KBBI, jasa adalah kemudahan, aktivitas, manfaat, dan lainnya, di mana pelayanan ini dapat diberikan dan dijual kepada orang lain ataupun kepada konsumen yang menikmati dan menggunakan produk jasa tersebut. Di sisi lain, strategi pemasaran jasa adalah sebuah rencana yang secara keseluruhan akan berkaitan dengan usaha jasa untuk mengubah minat calon konsumen potensial menjadi konsumen yang menikmati produk tersebut. Tentunya dalam strategi pemasaran jasa ini memiliki anggaran biaya khusus yang juga ikut dipertimbangkan, seperti biaya promosi, biaya sumber daya, biaya pemasaran lokal, dan sebagainya. Maka agar lebih cepat dalam mencatat semua biaya tersebut, kalian perlu memperhatikan siklus akuntansi perusahaan jasa sebagai acuan pembukuan, sehingga semua data keuangan yang dilaporkan sesuai dengan yang ada serta bersifat relevan serta valid. Nah, mengapa strategi pemasaran jasa itu penting? Karena dengan menciptakan strategi pemasaran jasa pada suatu perusahaan bertujuan supaya produk yang ditawarkan kepada konsumen dapat tersampaikan dengan baik. Maka dari itu, alasan mengapa strategi pemasaran usaha jasa itu penting, karena pebisnis dapat mengetahui target konsumen yang dituju, produk yang digunakan, serta kisaran anggaran yang dikeluarkan kepada konsumen. Adapun beberapa contoh perusahaan pemasaran jasa dalam penilaian konsumen itu meliputi yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kalian perlu menjadikan diri konsumen itu penting, karena dengan demikian jasa pelayanan kalian akan digunakan dalam waktu yang lama. Jika konsumen sudah menunjukkan kepuasannya, maka disitulah kalian mendapatkan kepercayaan konsumen. Bantulah dengan tulus dan berikanlah manfaat yang konsumen harapkan.
Hal itu merupakan kunci dalam membangun sebuah kepercayaan. Yang kedua adalah menciptakan pengalaman bagi konsumen. Setelah meningkatkan penilaian konsumen, selanjutnya kegiatan pemasaran usaha jasa ini akan efektif apabila dapat menciptakan pengalaman yang baik bagi konsumen. Sehingga adanya pengalaman inilah dapat membantu kalian untuk meraih nilai pelayanan terbaik dan meminimalisir resiko yang tidak diinginkan. Nah, klasifikasi penilaian pelanggan itu seperti apa? Yang pertama adalah value as low price. Pada penilaian ini merupakan pengorbanan sedikit demi sedikit yang dilakukan konsumen untuk mencapai kepuasan sebesar mungkin. Yang kedua adalah value as whether consumer wants in a product. Penilaian konsumen ini terfokus pada apa yang diterima dalam pelayanan yang diberikan suatu perusahaan. Yang ketiga adalah value as the quality consumer gets for the price they pay. Lain hal dengan penilaian konsumen yang membandingkan kualitas yang didapatkan dengan apa yang dibayar. Yang keempat adalah value as what the consumer get for what they gave. Penilaian ini juga dapat mempertimbangkan konsumen dalam menilai kualitas produk atau pelayanan yang dikeluarkan. Nah, apa saja pendukung keberhasilan dari strategi pemasaran jasa? Melakukan pemasaran dalam usaha jasa, maka kalian perlu mengingat apa saja ide yang pendukung strategi apa yang digunakan sebagai pendukung strategi pemasaran jasa. Seperti harga, produk, tempat, dan strategi promosi. Selain itu, ada 3 ide tambahan pendukung lainnya. Yang pertama adalah prosedur yang tertib diikuti. Salah satu yang menjadi pendukung adalah prosedur. Cara ini dilakukan agar promosi dapat berjalan secara lancar dan tidak terjadi kendala. Hal ini dilakukan supaya menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kedua adalah tenaga profesional. Kegiatan pemasaran ini tentu akan membutuhkan tenaga yang terlibat langsung kepada konsumen sebagai customer service atau penawaran jasa. Sehingga adanya tenaga ini berfungsi menjual jasa atau produk pemasaran yang menjadi branding pada usaha jasa kalian. Tentunya sifat kompeten menjadi sebuah syarat utama dalam memiliki tenaga profesional. Yang ketiga adalah feedback konsumen. Ya, dari feedback konsumen. Ketika kalian menawarkan jasa yang ditawarkan secara baik dan benar, akan menciptakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Sehingga kalian dapat menerima penilaian positif yang membangun citra perusahaan berupa feedback konsumen melalui komunikasi atau dokumentasi secara fisik ya, berupa testimoni-testimoni. Nah, apa saja karakteristik strategi pemasaran jasa? Yang pertama adalah segmentasi marketing. Melakukan kegiatan segmentasi market ini harus berfokus pada konsumen yang potensial agar pelayanan ini dilakukan secara baik dan menarik minat konsumen dikarenakan citra perusahaan dan kinerja karyawan yang baik. Sehingga harga yang ditawarkan juga harus disesuaikan dengan manfaat yang konsumen terima. Yang kedua adalah positioning market. Menentukan positioning secara spesifik akan membantu kalian semakin tepat untuk mendapatkan konsumen. Cara ini ditujukan supaya kalian mendapatkan posisi pemasaran yang kuat dalam lingkup pasar yang sudah kalian tentukan. Nah, yang ketiga adalah market entry strategy. Strategi ini dilakukan seperti membeli perusahaan lain, bekerja sama dengan perusahaan lain, atau internal development. Hal ini dilakukan dengan perusahaan lain supaya usaha jasa kalian bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Yang keempat adalah marketing mix strategy.
Dengan mempengaruhi tanggapan konsumen, sebaiknya memiliki banyak variabel pemasaran yang digunakan. Seperti contoh pemasaran jasa mix yaitu price, product, place, participant, promotion, proses, kemudian people, physical evidence. Yang kelima adalah timing strategi. Melakukan strategi pemasaran sebaiknya memilih waktu yang tepat sehingga produk yang ditawarkan kepada konsumen juga meningkat. Nah, cara menjalankan strategi pemasaran jasa itu yang pertama adalah menjalin hubungan baik kepada pelanggan, melakukan promosi dan mengenalkan produk Anda secara langsung kepada pelanggan juga dapat menghemat biaya iklan yang mempengaruhi laporan perubahan modal usaha kalian. Selain itu, untuk memiliki loyalitas konsumen, sebaiknya kalian menjalin hubungan secara baik kepada pelanggan agar nantinya di masa mendatang konsumen kalian tetap memakai jasa kalian. Yang kedua adalah mengetahui target market konsumen. Jika kalian sudah tahu market konsumen dengan pelayanan yang diberikan secara cepat dan tepat, maka akan membuat konsumen untuk berlangganan kembali. Karena pada dasarnya konsumen tidak suka menunggu lama dan pastinya akan membutuhkan pelayanan yang ditawarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan promosi internet marketing. Pada dasarnya, teknologi sekarang yang digunakan semakin canggih. Maka dari itu, promosi yang dilakukan melalui internet marketing akan membuat pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan. Contoh strategi pemasaran internet ini berupa Instagram, Facebook, Twitter, ataupun lainnya. Yang keempat, memutuskan lokasi secara tepat dan strategis. Memulai pertimbangan pemasaran dan memutuskan lokasi secara tepat dan strategis akan membuat kalian mendapatkan konsumen yang sesuai dengan target penjualan produk kalian. Yang kelima, tetap menjalankan promosi secara offline. Bekerja sama di acara pameran atau seminar yang sesuai dengan usaha jasa kalian dapat memberikan kemudahan untuk mempromosikan produk dan menambah kepercayaan konsumen. Kalian juga bisa melakukan strategi promosi ini secara rutin dan kreatif agar konsumen tertarik ataupun tidak bosan. Lantas, apa strategi branding perusahaan startup bimbingan belajar online? Strategi perusahaan di sini yang dimaksud adalah pemanfaatan internet yang bisa diakses oleh semua orang, yaitu salah satunya dengan menciptakan suatu bisnis baru atau inovasi atau memperbaiki dan menginovasi bisnis yang sudah ada. Strategi perusahaan juga mencerminkan jumlah dan jenis elemen merek yang unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijual. Perusahaan yang dikatakan baik adalah perusahaan yang memiliki kemampuan strategi untuk memfokuskan pelayanan yang terbaik bagi target pasarnya, sehingga hubungan baik akan selalu terjaga. Bahkan setelah proses selling, perusahaan juga harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan demi menjaga kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Menurut Kotler and Keller tahun 2012, pada American Marketing Association mendefinisikan bahwa merek atau brand sebagai nama, istilah, lambang, desain, atau kombinasi yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk mereka dari para pesaing. Menurut Kotler and Keller, penetapan merek atau branding adalah memberi kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek juga diartikan dengan menciptakan perbedaan antara produk.
Sejatinya, strategi branding yang dilakukan perusahaan tidak bisa lepas atau beriringan dengan proses pemasaran yang baik dari perusahaan itu sendiri. Salah satu jenis bisnis yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan mengingat masa-masa kenaikan kelas atau tahun ajaran baru adalah bisnis bimbingan belajar online. Bimbingan belajar online ini belakangan mencuri banyak perhatian kalangan masyarakat karena mengklaim dengan harga yang lebih murah dari bimbel offline serta berbagai fasilitas dan fitur yang diberikan. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan startup yang bergerak pada bidang pendidikan, yaitu bimbingan belajar online. Nah, ada bimbingan belajar online terbesar di Indonesia, yang mana fasilitas dan pelayanan yang diberikan hampir sama rata. Namun, meskipun demikian, dalam strategi branding, setiap perusahaan itu pasti ada yang berbeda. Keberhasilan suatu proses pemasaran saling berkaitan dengan keberhasilan fungsi pemasaran di suatu perusahaan. Menurut Ciptono, fungsi pemasaran yaitu untuk mengenalkan perusahaan serta bauran pemasarannya kepada konsumen. Fungsi pemasaran dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah informing, yaitu mengenalkan produk baru perusahaan, menjelaskan cara pakai dari produk tersebut, dan klarifikasi kekeliruan apabila didapatkan, serta membentuk brand image yang berkesan. Yang kedua adalah persuading, mengiring konsumen kepada pilihan beberapa merek dan meyakinkan konsumen untuk membeli saat itu juga. Yang ketiga adalah reminding, mengingatkan konsumen tentang produk yang akan berguna dalam waktu dekat, serta membuat konsumen selalu ingat dengan produk walaupun tidak diiklankan. Nah, Kotler and Keller menyebutkan bahwa strategi pemasaran merupakan serangkaian persepsi dari kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pemasaran. Sedangkan menurut Asauri, strategi pemasaran adalah suatu proses tindakan yang dilakukan perusahaan dalam bidang pemasaran yang berpengaruh pada jalannya operasional perusahaannya. Kesimpulannya bahwa strategi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Sebelum prosesnya dilakukan, perusahaan tidak serta-merta menyusun strategi pemasaran di perusahaan tersebut. Biasanya, perusahaan melakukan riset pasar guna mengetahui kebutuhan pasar dan tren yang sedang terjadi. Apabila strategi pemasaran gagal, maka perusahaan harus kembali meninjau dan menyelesaikan permasalahannya dengan tujuan agar dapat terlaksana strategi, dan tentunya strategi tersebut harus lebih realistis. Sedangkan untuk pemasaran jasa merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk yang berupa jasa atau pemasaran yang spesifik untuk jasa. Pemasaran jasa cenderung pada kegiatan pelayanan terhadap konsumen. Menurut Ciptono, bauran pemasaran jasa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membentuk karakteristik jasa yang ditujukan kepada konsumen. Adapun dengan bauran pemasarannya, bauran pemasaran jasa terdiri dari 7 elemen yang penting, yaitu yang pertama adalah produk, kedua promotion, ketiga place, keempat price, kelima people, keenam proses, dan ketujuh adalah physical evidence. Dan ini akan saya jabarkan pada sesi selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah dalam usaha bimbingan belajar juga memerlukan SOP? Jawabannya adalah iya, sangat diperlukan SOP. Dan SOP itu atau standar standar operating procedure itu sangat diperlukan untuk semua usaha.
Di belakang saya ada pas suami. Ada bayangan, nggak apa-apa ya. Karena kita lagi outdoor, iya. Kelihatan dong. Nggak apa-apa. Oke. Jadi perlu atau tidaknya, saya akan menjawab bahwa itu adalah perlu. Tapi tidak hanya di bimbingan belajar, tapi di setiap usaha itu sebaiknya ya memiliki standar operating procedure. Dalam manajemen perusahaan atau organisasi, pemberlakuan SOP memang sangat diperlukan. Hal ini tidak lain untuk mengatur segala proses dan kegiatan agar dapat dilakukan sesuai rencana. Dengan demikian, tujuan dan target perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, SOP atau Standard Operating Procedure yang biasa disebut sebagai dasar dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, instansi, atau organisasi merupakan dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah tentang proses teknis yang dilakukan karyawan atau anggota organisasi dalam melakukan suatu kegiatan. Biasanya SOP disusun oleh sekelompok orang yang bertugas dalam mengatur perencanaan dan mengelola jalannya program atau kegiatan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan akan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan yang mendukung kinerjanya. Sebelum program tersebut terrealisasi, pihak HR perlu menyusun SOP terlebih dahulu agar program dapat dilakukan sesuai dengan tujuan. Jika Anda bekerja di suatu perusahaan atau lembaga tertentu, maka penting untuk mengetahui apa itu SOP dengan baik. Selain itu, penting juga untuk memahami tujuan SOP, daftar isi yang harus dimuat pada dokumen SOP, serta cara membuat SOP yang efektif dan tepat sasaran. Nah, yang pertama kita akan mempelajari apa itu SOP. Standard Operating Procedure atau yang biasa dikenal dengan sebutan SOP atau SOP merupakan dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah untuk membantu karyawan tentang cara melakukan proses teknis yang berulang dalam suatu organisasi. Dokumen ini juga bisa disebut dengan buku pedoman teknis tentang cara menyelesaikan tugas. SOP ditulis untuk sekelompok orang yang akan melakukan tugas tertentu. Tanpa pedoman, setiap orang mungkin menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri dan tidak terstruktur. Hal ini tentu saja akan mengurangi efektivitas kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga SOP merupakan dokumen penting yang dapat membuat perusahaan berjalan lebih efisien. Bahkan dengan SOP yang tepat, perusahaan dapat menghemat uang atau pengeluaran yang tidak penting untuk dialokasikan pada kegiatan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, perusahaan bisa mencapai tujuan atau target dengan lebih mudah. Nah, tujuan dari SOP itu antara lain yang pertama, membuat cara standar kerja di perusahaan dengan baik untuk menciptakan konsistensi. Yang kedua, memberikan klarifikasi tentang prosedur kerja yang jelas untuk setiap karyawan. Yang ketiga, menghasilkan produk atau layanan yang konsisten dan unggul. Yang keempat, mengurangi kemungkinan kesalahan dan kerugian akibat miskomunikasi. Yang kelima, memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target waktu. Nah, setelah SOP ini disusun, hal selanjutnya
adalah tentu saja SOP ini harus didistribusikan ke semua karyawan terkait atau yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, setiap pihak internal dalam perusahaan dapat memahami cara kerja dengan baik sebelum melaksanakan kegiatannya. Lalu, isi dari SOP itu apa saja? Yang pertama adalah judul, yang berisi setiap prosedur operasi standar akan memiliki judul yang unik tergantung pada apa yang ditentukan. Yang kedua adalah pendahuluan. Beberapa perusahaan sering menyertakan pengingat misi organisasi untuk memudahkan pencapaian target. Yang ketiga adalah cakupan SOP. Bagian ini mencakup tujuan SOP dan proses yang dicakupnya, serta mengapa penting untuk mengikuti langkah-langkah terlampir, seperti kepatuhan dan atau keselamatan. Yang keempat adalah kontak. Setiap SOP harus mengidentifikasi untuk siapa dokumen tersebut ditujukan, daftar peran dan tanggung jawab, serta informasi kontak untuk personal koordinasi. Yang kelima adalah glosarium. Jika SOP menyertakan bahasa atau akronim tertentu, sertakan glosarium istilah untuk memudahkan pemahaman. Yang keenam adalah prosedur langkah demi langkah. Bagian ini berupa prosedur yang dipecah menjadi petunjuk langkah demi langkah dengan informasi yang relevan seperti peralatan khusus yang digunakan untuk beberapa proses, mungkin memerlukan gambar atau visual seperti diagram alur untuk memudahkan pemahaman. Yang ketujuh adalah daftar periksa. Daftar periksa perlu disertakan dalam dokumen SOP untuk memudahkan karyawan dalam memahami buku pedoman tersebut. Nah, bagaimana cara membuat SOP yang efektif? Yang pertama adalah identifikasi audiens. Audiens kalian akan memandu tingkat detail dalam prosedur operasi standar dan bahasa yang digunakan. Jika kalian menangani kelompok yang sudah berpengalaman dalam proses khusus, kalian dapat memilih kata-kata yang lebih teknis. Yang kedua, buatlah prosedur yang rinci dan jelas. Pastikan kalian membuat panduan proses dan uraikan langkah-langkah secara berurutan. Usahakan semua hal penting yang perlu disertakan sudah tertulis dengan baik. Yang ketiga, jelas dan ringkas. Tujuan SOP adalah untuk mengurangi ambiguitas bagi karyawan. Gunakan bahasa yang sederhana dan singkat. Tuliskan instruksi dengan kata kerja perintah. Misalnya, bersihkan mesin setelah setiap kali digunakan. Yang keempat, survei karyawan. Sebelum menyusun SOP, kalian perlu melakukan survei untuk mengetahui berbagai informasi yang diperlukan dalam pembuatan. Wawancarai karyawan untuk memastikan kalian membahas setiap langkah dalam prosesnya. Yang keenam, mendistribusikan SOP secara digital. Di tempat kerja saat ini, cara paling efektif untuk mendistribusikan SOP adalah melalui aplikasi perangkat seluler, sehingga dapat memudahkan akses bagi setiap karyawan. Yang keenam, gunakan visual. Gunakan ilustrasi, diagram alur, atau foto yang cepat dan mudah digunakan untuk menyampaikan proses yang kompleks. Yang ketujuh, lakukan beberapa uji coba. Lakukan pengujian SOP pada orang yang secara teratur melakukan pekerjaan tersebut. Kalian juga bisa menguji pada sebagian orang yang tidak terbiasa dengan tugas tersebut. Yang kedelapan, perbarui SOP sesuai kebutuhan. Perusahaan akan terus berkembang sehingga kalian perlu meninjau dan memperbarui SOP secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam prosedur yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya adalah standar operating procedure bagi bimbingan belajar. Sesuai dengan perkembangan zaman di segala bidang, sekolah menuntut peningkatan sumber daya manusia anak-anak didik mereka memiliki pengetahuan yang cukup sebagai bekal kehidupan dan tuntutan kerja.
kurikulum yang melebihi kapasitas otak rata-rata anak Indonesia dijejalkan tanpa henti, tanpa menghiraukan apakah mereka mampu atau tidak. Efeknya, mereka belajar dengan sangat keras atau bahkan sebaliknya. Lebih baik bolos di rental PlayStation atau tempat-tempat hiburan lainnya dan sebagainya. Disinilah peluang bimbingan belajar sangat besar. Dengan menawarkan pembelajaran yang menyenangkan, fokus dengan penyampaian sederhana tetapi dapat cepat menambah pengetahuan dan keterampilan siswa. Bimbingan belajar merupakan tambahan belajar bagi siswa yang tidak ingin ketinggalan materi pembelajaran atau siswa yang ingin meningkatkan prestasi belajar. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat bahwa bimbingan belajar sangat diperlukan antara lain yang pertama, orang tua atau siswa kurang yakin terhadap pengetahuan mereka sendiri kalau mereka belum mengikuti bimbingan belajar di luar. Yang kedua, kurikulum sekolah terlalu banyak dengan waktu yang kurang memadai. Hal ini memaksa guru sekolah menuntaskan kegiatan belajar tanpa menghiraukan apakah siswa sudah mampu betul atau belum. Sehingga siswa akan mencari bimbingan belajar yang dapat menyampaikan materi pelajaran sekolah dengan cepat, tetapi dengan cara-cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Ketiga, pembelajaran di sekolah yang monoton tanpa diselingi kegiatan yang menggairahkan siswa membuat siswa cepat bosan, sehingga siswa lebih memilih menimba ilmu di tempat lain. Bimbingan belajar dan akibatnya sekolah hanya sebagai formalitas saja. Yang keempat, banyak siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran di sekolah karena terlalu cepat. Banyak kegiatan di luar sekolah atau kurang suka dengan lingkungan sekolahnya. Hal ini membuat siswa merasa dirinya harus mengikuti bimbingan belajar untuk mengejar materi sekolah. Yang kelima, kriteria ujian nasional yang saat ini beralih menjadi ujian sekolah terus berganti tanpa suatu kepastian, membuat orang tua siswa takut untuk membiarkan putra-putrinya belajar hanya dari materi yang diberikan sekolah. Oleh karena itu, jika putra-putrinya tidak lulus, berakibat sangat fatal. Misalnya harus mengulang, tambahan biaya tidak sedikit, membuat malu keluarga dan masih banyak beban sosial dan materi lainnya yang harus ditanggung siswa itu sendiri maupun orang tuanya. Yang keenam, bimbingan belajar menjadi tren siswa saat ini. Siswa malu jika tidak mengikuti salah satu bimbingan belajar yang ada di kota mereka. Yang ketujuh, orang tua siswa yang mempunyai peringkat paling bawah di kelasnya akan berusaha semaksimal mungkin agar putra-putrinya dapat naik peringkatnya. Nah, berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, tidak semua bimbingan belajar mampu menjawab tantangan-tantangan itu. Bimbingan belajar yang simpel dan cepat menghadirkan solusi bimbingan belajar sederhana tetapi cepat dalam penguasaan materi pelajaran. Setiap bimbingan belajar memiliki program-program khusus dalam mempromosikan bimbingan belajarnya. Tujuan pembuatan program bimbingan adalah supaya biaya bimbingan terlihat lebih murah daripada sebenarnya. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam strategi dalam menerapkan SOP pada untuk program bimbingan ini, ya. Salah satunya adalah dengan memberikan berbagai jenis pembayaran, ya, yang memang nantinya jenis-jenis pembayaran itu akan memudahkan orang tua siswa untuk melakukan pembayaran, dan diharapkan dengan paket-paket yang kita berikan melalui paket pembiayaan akan memberikan kesan bahwa bimbingan belajar kita ini memberikan berbagai kemudahan dan tidak membebankan ke orang tua siswanya.
Jadi, apakah dalam usaha bimbingan belajar juga memerlukan SOP? Ya, hal ini tentu saja sangat diperlukan. Karena SOP ini selain untuk membantu dari segi kesiswaan, juga membantu dari segi administrasi. Nantinya apabila SOP kesiswaan itu sudah berhasil kita buat, tentu akan memudahkan para tutor atau pengajar untuk melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin, sehingga dapat menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi. Oke, demikianlah tadi teman-teman Q&A untuk minggu ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan juga saya sangat berharap untuk kritikan dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar pendidikan, atau yang lebih spesifik lagi tentang materi bagaimana membangun bisnis bimbingan belajar, melalui grup di Telegram ataupun di kolom komentar yang sudah disediakan oleh tim kami. Akhir kata, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan, juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maafnya seluas-luasnya. Terus semangat, jangan putus asa dalam mengembangkan usaha apapun usahanya. Naik dan turunnya usaha itu adalah suatu hal yang biasa, dan semua pelaku bisnis pasti pernah mengalaminya. Jangan berhenti, jangan berkecil hati apabila kita berada di fase tersebut ya, karena akan ada masanya kita bisa kembali bangkit, kemudian kita merealisasikan lagi konsep-konsep yang belum terrealisasikan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.